Saudara-saudariku yang terkasih, hari Minggu tanggal 4 September 2022 kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-23. Gereja secara khusus juga menetapkan hari Minggu ini sebagai hari Minggu dalam bulan Kitab Suci Nasional. Kita bersyukur karena gereja mendampingi kita dan juga mengajak kita semua supaya bermenung bersama dalam kitab suci. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tuhan kami, Engkau telah menebus kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Pandanglah anak-anak kesayangan-Mu ini yang rela hati datang ke hadirat-Mu, supaya semua orang yang percaya pada Kristus memperoleh kebebasan sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran belanja, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, tema bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini yakni Allah sumber harapan hidup baru. Kita bersyukur karena gereja mengajak kita semua supaya kemudian menempatkan Tuhan yang adalah asal, tetapi juga mengajak kita untuk berefleksi bahwa Tuhanlah tujuan kehidupan kita. Yesus dalam Injil hari ini mengajak kita dan menantang kita tentang syarat-syarat mengikutinya. Ada 3 hal sekurang-kurangnya yang menjadi syarat mutlak menjadi pengikut Kristus. Yang pertama adalah menyangkal diri. Penyangkalan diri adalah syarat mutlak untuk mengikuti Yesus bagi Tuhan. Sebab bagi Tuhan, kehendak kita itu harus lebih kecil daripada kehendak Tuhan. Ingatlah kata-kata Yohanes Pembaptis, ia harus semakin kecil dan Tuhan harus semakin besar. Dan juga
lewat pernyataan Yohanes ini, ia mau mengingatkan kita semua yang sudah berani menjadi pengikut Kristus tetapi masih terbelenggu dengan keinginan-keinginan pribadi kita. Kita menyadari dengan sungguh bahwa kehendak-kehendak pribadi, gejolak-gejolak diri yang justru jatuh kepada egoisme diri senantiasa menghantui dan juga terbawa dalam perjalanan kehidupan kita. Ini masih normal dan wajar sebagai manusia. Karena apa? Karena kita akan selalu berjuang untuk mencari dan menemukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kita semua bahwa kehendak kita haruslah di bawah, atau kehendak Tuhanlah yang harus ditonjolkan dalam perjalanan kehidupan kita. Syarat yang kedua adalah menjadi orang yang berani memanggul salib. Memanggul salib berarti harus bersedia mengambil bagian dalam penderitaan salib dalam perjalanan kehidupan kita. Mengapa kita harus menderita? Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita berani untuk memanggul salib, kita menghadapi persoalan itu, menyelesaikannya, dan mencari solusi yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kita. Setiap orang yang mau meresapi setiap persoalan hidupnya dan berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya, ia adalah orang-orang yang berani memanggul salibnya dalam hidupnya. Orang-orang demikianlah yang belajar menjadi orang-orang yang tahan banting di dalam hidupnya, tetapi juga di dalam hidup imannya. Pesan yang ketiga atau syarat yang ketiga menjadi pengikut Kristus, yakni mengikutinya. Yesus bukan hanya sekedar menjadi guru yang memberikan pengajaran tanpa tindakan. Yesus melakukan sebuah perbuatan lain yang menjadi penuntun bagi kita, yakni ia menjadi penunjuk jalan. Ia menuntun kita lewat teladannya. Ia telah melakukan apa yang seharusnya menjadi bagian dari hidup kita. Karena itu, dengan mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus, kita mengambil bagian dalam tapak dan langkah-langkah kecil dalam perjalanan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Rahmat Allah menolong kita sehingga kita dalam perjalanan hidup setiap hari senantiasa belajar untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, dengan berani menyangkal diri, mengedepankan kehendak Tuhan atas kehendak pribadi kita, dengan belajar memanggul salib, mengambil bagian dalam penderitaan-penderitaan hidup kita sebagai pengikut Kristus, tetapi juga menjadi orang dengan langkah-langkah hidup kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita simpulkan segala doa dan permohonan kita dalam doa agung yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami semua menjadi anak-anak-Mu, menjadi putra dan putri kesayangan-Mu. Kami mohon dampingilah dan tuntunlah kami selalu, agar kami dapat belajar untuk mengikuti Engkau dengan berani menyangkal diri kami, belajar untuk menghadapi penderitaan hidup kami lewat memanggul salib, tetapi juga senantiasa menjadikan Engkau sebagai penuntun dan penunjuk jalan dalam perjalanan hidup kami. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.